Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kita kembali dalam paket giat, apa yang kita sebut dengan bincang-bincang ringan tentang kehidupan. Dan alhamdulillah, kali ini kita telah memasuki bagian yang ke-92. Semoga kiranya apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua, terutama tentunya kepada diri pribadi saya sendiri. Saudara-saudari, Bapak Ibu, pemirsa kanal YouTube di mana saja pun Anda berada. Pada kali ini kita akan mencoba membahas tema dengan judul Bertahanlah dalam Kesabaran. Saudara-saudari, Bapak Ibu, kenapa hal ini yang kita ungkapkan atau kita bahas pada pertemuan kali ini? Karena sesungguhnya kita melihat, mengamati, menyaksikan bahwa di gelanggang kehidupan ini dengan penuh riak dan gelombang, halang rintang datang menghadang, onak dui dan sebagainya. Setelah kita perhatikan, tidak ada jalan lain untuk keselamatan kita di dunia, bahkan mungkin di akhirat, adalah bertahan dalam kesabaran. Maksudnya apa? Kita dalam menghadapi situasi kehidupan yang kadang-kadang tidak menentu ini, kadang-kadang kita perhatikan banyak yang goyah, Pak Bu. Goyah. Sehingga melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan koridor atau ketentuan yang telah ditetapkan kepada kita. Terutama tentunya kita yang beragama ini, atau kita yang merasa beragama itu masih perlu untuk kita terapkan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, seperti yang kita ungkapkan pada bagian yang lalu kemarin, untuk mendapatkan ketenangan, untuk mendapatkan kesenangan, untuk mendapatkan kenikmatan, untuk mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan dan lain sebagainya dalam kehidupan ini, memang perlu perjuangan. Kita contohkan kemarin, seumpama buah duriannya hidup ini. Buah durian itu perhatikanlah. Kita sepakat barangkali bahwa primadona buah di bumi ini barangkali durian lah. Kenapa? Karena lemaknya ada, manisnya ada, gurihnya ada. Dan lagi dia bisa dinikmati oleh siapapun. Baik yang bayi baru nongol ke bumi ini, maupun oleh yang sudah sekarat mau meninggal. Contoh, kenapa begitu? Karena isi durian itu lembut dan rasanya begitu kontras, sehingga apabila cicipin aja ke bibir kita, ke lidah kita, sudah terasa rasanya. Nah itu kalau bayi jadi dicicipin aja, kena lembut dia. Nah demikian juga mana semua orang yang yang sekarat. Nah begitulah kira-kira Bapak Ibu.
Nah, itu sedikit kita ungkapkan kembali dari apa yang kita bahas pada kemarin sebagai melengkapi saja. Nah, ini artinya apa? Untuk mendapatkan kenikmatan itu, kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan dan sebagainya, perlu kesabaran, perlu perjuangan. Nah, di dalam perjuangan itu, nah ini dia kilas baliknya. Perlu kesabaran. Ini yang ingin kita bahas pada pertemuan kali ini. Sabar kita Bapak Ibu. Tetap jangan gerasak gerusuk. Tenang saja kita dalam hidup ini, tenang saja. Tapi bukanlah berarti tenang terus. Tenang dalam berusaha, tenang dalam berkata, tenang dalam berbuat. Nggak perlu gerasak gerusuk, nggak perlu Bapak Ibu. Sudah tertentukannya kita ini semua. Mohon maaf, bukan pesimis, enggak. Tapi kenyataannya seperti itulah. Ini kadang-kadang kita akibat tidak sabar, tidak bertahan dalam kesabaran, gerasak gerusuk Pak Bu, sehingga hilang kendali. Seperti kita ungkapkan kemarin, untuk mendapatkan kekayaan misalnya, sehingga puntang panting, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Enggak juga hanya kaya-kaya. Itunya sekarang persoalannya Bapak Ibu. Nah itu tadi, tulang pun semakin rapuh, umur semakin bertambah, takutnya kita datang penyakit. Nah begitu. Jadi Bapak Ibu, bertahanlah kita dalam kesabaran. Sabar saja kita melalui hidup ini, sabar saja. Biarkanlah mereka apa yang mereka lakukan sama kita, biarkan saja. Anggap saja mereka sedang menjalankan takdir buruknya, kebetulan lewat kita, gitu saja. Waduh, kalau dipikir-pikir Bapak Ibu, banyak sekali dalam hidup ini yang kadang-kadang kita geleng-geleng kepala lah. Sifat-sifat kita di antara kita inilah bukan tanggung. Kadang-kadang mohon maaf, kalau mulut bukan tanggung manisnya, kalau ngomong pandainya bukan main. Tak adalah orang yakninya dia. Tapi ketika berbuat, ketika diminta pertanggungjawaban atas segala apa yang diungkapnya itu, nihil Bapak Ibu saudara sekalian. Hanya bohong belaka. Jadi Bapak Ibu, mari kita perhatikan terhadap diri kita lah dulu. Banyak hal-hal yang datang yang terkadang tidak kena di hati. Kalau kita turutkan hati kita, wah hancur. Tapi itu tadi, sabar sajalah. Sabar sajalah, itu intinya. Bertahan dalam kesabaran. Insya Allah, tidak ada jalan kemenangan dalam hidup ini kecuali bertahan dalam kesabaran. Yakinlah Bapak Ibu sekalian. Tidak perlu kita emosi gerusuk tak menentu, tak perlu. Tidak ada keselamatan yang lebih tepat dilakukan dalam kehidupan ini kecuali melalui kesabaran. Yakinlah Bapak Ibu, saya ulangi kembali. Itu dia. Sabar saja. Kadang-kadang bukan apa, perbuatan orang sama kita, waduh. Tapi itu tadi, mana yang gak sabar dilawannya. Sama. Akhirnya ya mereka istilahnya nih, maaf cakap ini Bapak Ibu. Maaf cakap. Mereka kurang ajar, kita gila. Nah, begitu ya jadinya. Nah, inilah Bapak Ibu, namanya bincang-bincang ringan Pak Bu. Bincang-bincang saja kita ini, bincang-bincang kehidupan, bincang ringan kehidupan lah. Ya, namanya bincang-bincang, saling mengingatkan kita. Maka kembali kita ulangi, perhatikanlah kalimat ini. Tidak ada jalan yang tepat bagi keselamatan, ketenangan dalam hidup ini kecuali bertahan dalam kesabaran. Yakinlah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian.
Banyak contoh kita perhatikan. Kalau tidak sabar, contoh, ada orang berbuat aniaya kepada kita. Lalu kita lawan dengan segala macam. Akhirnya apa? Kita juga yang rugi jadinya. Kalau melawan itu dengan tindakan yang menyangkut hukum pidana, misalnya, masuk penjara kita. Banyak kejadian menyesal. Makanya pada bagian lampau kita pernah ngomong, sebenarnya dalam hidup ini Pak Bu, saudara-saudari, hanya hitungan detik sajanya. Hitungan detik, contoh, bertahanlah. Hitungan detik saja itulah kuncinya. Terjadi pertengkaran antara suami istri misalnya, mau diceraikan, mau ditalakkannya, itu kan hitungan detik itu. Coba bertahan kita, nggak jadi cerai kan? Kadang-kadang tidak. Menurut syariat Islam, kalau sudah ditalaki, dicerai dari mulut aja. Udah ceraikan malam nangis-nangis belum lau, malah. Lagi mohon maaf, gila janda lagi. Waduh, kata orang kalau gila janda ini lebih bahaya Pak Bu. Nah itu tadi. Misalnya lagi, karena apa jadi pembunuhan? Dibunuhnya kau nih. Biasanya belati. Begitu sampai kawannya ke rumahnya mau menyasang, sambutnya pakai belati itu rap. Mati kawan. Dia kalau umurnya udah tua mungkin mati di penjara. Apa? Nah itulah. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, kembali kita ungkapkan, bertahanlah dalam kesabaran. Tidak ada Pak Bu jalan yang selamat lagi. Bertahan sajalah dalam kesabaran. Apapun perbuatan orang sama kita, ya sudah, sabar saja. Sabar saja. Banyak itu kadang-kadang istilah pepatah. Tidak patah ular menyerudu dan sebagainya. Jangan turutkan emosi kita. Kalau setan itu Pak Bu, wah, apabila kita dianiaya, bukan tanggung, dibisikkannya kepada hati kita. Apa kali kau, kok mereka orang bikin kau, dianggapnya bodoh kau, dianggapnya bodoh, begitulah dibisikkannya. Tak ada harga diri kau bikinnya segala macam. Nah, itu mau kita turunkan, hancur. Nah itu, akhirnya kita juga yang merana. Maka Bapak Ibu, kuncinya bertahan dalam kesabaran itu, kita harus menjadikan diri kita di posisi yang benar. Benar saja kita. Ini pula jangan pula kita yang menyalah, kita pula yang mau apa? Yang mau merasa benar. Nah ini tadi. Ini mohon maaf Bapak Ibu. Ini kalau kadang-kadang kalau didengarkan banyak itu singgung. Itu sebenarnya kita ini hanya menjalankan takdirnya Pak Bu. Menjalankan takdir kitanya gitu, di dalam hidup ini. Mau buruk kelakuannya, menjalankan takdirnya aja itu. Makanya kita berdoa, semoga mudah-mudahan kita jangan masuk dalam takdir yang buruk itu. Memang takdir itu nggak bisa dielakkan. Tapi semoga kita janganlah masuk dalam takdir yang buruk itu. Itu saja. Nah, jadi selagi usia masih ada, mari bertahan kita dalam kesabaran. Itulah kuncinya. Insya Allah kita akan selamat. Selamat hidup di dunia, selamat hidup di akhirat nanti yang abadi. Kalau dunia ini Pak, saudara-saudari, berapa lama lah ini? Berapa lama lah? Itu tadi, seperti yang kita ungkapkan tadi, hanya hitung detik lah, bersabar kita.
Lewat detik itu udah nggak terjadi apa-apa lagi. Nggak, itulah, hitung detik aja nya. Terjadinya pembunuhan. Hanya hitung detik. Coba dia bertahan saja, jangan membunuh dalam hitung detik itu. Kan nggak terjadi apa-apa. Mau cerai dalam rumah tangga, coba tahan mulut dalam sendiri. Bersabar kita. Anggap tak dilapaskan talak itu. Itu aja. Ini kadang-kadang kenapa apa? Kita pula merasa lebih gengnya. Nggak mau mengakui, nggak mau bersabar tadilah. Merasa diri lebih hebat. Merasa diri lebih penting. Merasa diri lebih mulia. Sehingga apabila terusik sedikit ngamuk. Kita bukan singa. Kita bukan harimau. Kita bukan buaya, kita manusia. Kalau buaya, singa, harimau, iyalah hidup sih. Masuk kita ke kumpulan dia. Hancur kita bikin. Gak percaya bapak, ceburkan, ada buaya situ, ceburkan bapak ke sungai itu. Habis kita, cari mayat kita bikin. Harimau, singa di hutan itu. Coba kita ke sana. Nah, kita bukan itu. Mereka mana ada sabar. Singa itu mana ada sabar, mana ada buaya. Harimau itu mana ada sabarnya. Begitu ada kesempatan, terkam. Tapi kita sebagai manusia yang dibekali oleh Allah akal, ya bertahanlah, bersabar. Bersabar dalam hidup di Bapak Ibu. Apalagi menjelang puasa Ramadan ini. Jadi mari kita sambut bulan suci Ramadan. Saya kalau mau menyambut Ramadan ini terus aja saya ibad saya sering menangis. Mulia Pak, bulan mulia ini, sambutlah. Mari kita hargai dia. Semoga kiranya kita menjadi orang-orang yang berguna. Berguna kita di mata Allah. Bukan menjadi manusia sembarangan. Kita sambut Ramadan ini dengan penuh sukacita. Hiasi dia. Muliakan dia. Barangkali Bapak Ibu cukup demikianlah yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kesilapan. Semoga kiranya bermanfaat. Lain waktu kita bertemu lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.